Kita punya penghasilan, gitu Bu ya. Kemudian dari ya penghasilan itu sudah kita zakati. Ya, ada sisanya. Kemudian sisanya itu kita tabung, gitu Pak ya. Gitu Bu ya. Kemudian apakah dari tabungan dari sisa penghasilan itu wajib dizakati lagi? Ya, baik. Betul ya Bu, kira-kira ya? Yang saya tangkap betul ya? Baik, jawabannya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Yang sama kita muliakan pengurus Masjid Al-Uswah beserta jajarannya. Yang sama kita muliakan tentunya Pak Imam, orang-orang tua kita, para ustaz, para alim ulama yang berkesempatan membersamai majelis ini dapat duduk bertahan untuk tidak pulang. Kita doakan mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pengajian kita pada pagi hari ini akan membahas terkait tentang bab zakat. Bapak Ibu, sebagaimana kita semua sudah mafhum bahwa zakat ini adalah merupakan satu kewajiban yang kedudukannya itu setara di bawah sholat. Oleh karena itulah setiap perintah Allah dalam Al-Quran terkait tentang zakat, terkait tentang sholat itu dirangkaikan dengan zakat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Bapak Ibu, sebagaimana yang banyak dipahami oleh kita umat Islam, ketika disebutkan terkait zakat, asosiasi kita biasa mengarah ke fitrah. Cerita zakat biasanya berhubungan dengan fitrah, zakat fitrah. Padahal Bapak Ibu, yang paling penting untuk dibahas itu adalah zakat yang berhubungan dengan mal, berhubungan dengan harta. Oleh karena itu 3 pertemuan kita hari ini sampai akhir bulan insya Allah kita akan fokuskan, konsentrasikan terkait tentang zakat, infak, sodakoh, kemudian mungkin juga terkait tentang fidyah. Mudah-mudahan secara maraton kita bisa selesaikan untuk 3 pertemuan ini. Bapak Ibu, dalil terkait tentang zakat bisa kita lihat dari beberapa ayat, antara lain Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum." Khudz, ambillah, kata Allah. Kalau ada perintah ambil, maka berarti ada orang yang mengambil. Maka dengan kata lain, di sebalik perintah khudz dalam surah At-Taubah 103 tadi, secara implisit ada pesan bahwasanya Allah Ta'ala melantik satu orang, satu lembaga, satu institusi yang disebut dengan nama pengelola zakat. Karena kalau tanpa itu tidak ada yang berhak mengambil. Jadi yang memiliki otoritatif untuk mengambil zakat itu, itulah yang disebut dengan nama amil. Ini pemahaman singkat Pak daripada ayat tadi. Dengan kata lain, maka amil itu Pak punya kompetensi untuk mengambil, menjemput harta zakat dari para agniya, para orang kaya. Maka itulah kenapa di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, maka program pertama dia adalah memerangi orang-orang yang tak mau berzakat. Itu diperangi Pak. Ya, karena orang yang tak mau berzakat dianggap pengkhianat. Sehingga akhirnya perlakuan Abu Bakar itu adalah memerangi mereka. Khudz min amwalihim shadaqatan, sebahagian daripada zakat mereka. Lupa kok diterjemahkan zakat, itu kan sodakoh, redaksionalnya kan sodakoh. Nah, Bapak Ibu, dalam Al-Quran ada 3 terminologi yang kadang-kadang itu bisa dihubungkan dengan zakat. 3 terminologi ini sebenarnya berhubungan, tapi kita saja kadang-kadang melakukan pemisahan-pemisahan.
Apa 3 terminologi itu? Pertama istilah atau term zakat, yang kedua term sedekah, yang ketiga term infak. Secara umum kewajiban kita mengeluarkan harta di dalam Al-Quran itu menggunakan term infak. Infak, Pak. Anfiku mimma razaqnakum, anfiku min thayyibati ma kasabatum, anfiku. Kalau kita lihat secara etimologi, kata anfiku itu terambil dari kata nafak, Pak. Ya, mudah-mudahan yang bertahan Allah berikan kemampuan untuk mendapat kebaikan. Itu tidak pulang dulu, Pak, masya Allah. Ya. Anfiku itu nafak. Nafak itu kalau secara bahasa artinya terowongan. Makanya kalau kita nanti ke Mekah, Pak, mohon maaf, itu depan Masjidil Haram ada beberapa terowongan, itu di papan nama tertulis nafak al-jihad. Nah, gitu, Pak. Nafak, terowongan, tunnel. Apa hubungannya dengan harta? Jadi infak itu, Pak, posisinya mirip seperti tunnel, terowongan itu. Terowongan kalau lancar, maka mobil, kendaraan yang melewatinya itu akan baik, sampai ke seberang aman. Tapi bayangkan kalau tunnel itu, terowongan itu mampet, seperti kejadian kasus terowongan Mina gitu, Pak, ya. Mampet dia. Apa yang terjadi? Kebinasaan, kehancuran, malapetaka. Harta kalau tidak kita nafakkan, kalau kita tidak lewatkan melalui terowongan yang disebut dengan nama infak, maka akan menghasilkan malapetaka. Tapi kalau diinfakkan seperti mana terowongan tadi, lancar, baik, segala macam, gitu, Pak. Makanya Nabi katakan jauhi bala bencana musibah dengan infak, zakat, sedekah, infak. Kata yang kedua atau term yang kedua adalah sedekah. Sedekah pun dalam Al-Quran terkadang diterjemahkan zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim, dan seterusnya. Surah At-Taubah ayat 60 terkait senarai orang-orang yang berhak menerima zakat. Disebutkan dalam Al-Quran dengan redaksional sedekah. Tapi itu bukan sedekah dalam artian pemberian tanpa ketentuan, tidak, itu zakat maksudnya. Kata sedekah terambil dari kata sidik. Sidik itu artinya benar. Maka orang yang bersedekah, berinfak, berzakat itu adalah orang yang benar imannya. Benar imannya dalam hal apa? Meyakini bahwa harta yang dia keluarkan itu tidak akan mengurangi hartanya, justru menambah barokah dan kebaikan padanya. Itu hanya orang-orang yang benar imannya, Pak, yang meyakini. Karena kalau secara kalkulasi matematis, orang yang berinfak, berzakat, sedekah, hartanya habis. Kalkulasi matematis gitu, Pak, kurang pasti. Tapi kalau kacamata imaniyah, meyakini bahwasanya janji Allah yang mengatakan bahwasanya masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil, dan seterusnya. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu biji yang menghasilkan 700 kali lipat. Itu orang-orang yang siddiq imannya, yang berani sedekah. Nah, gitu. Yang kemudian term yang ketiga adalah zakat. Zakat kalau kita lihat secara bahasa artinya tumbuh dan berkembang. Jadi orang yang berzakat hartanya dipastikan akan semakin tumbuh dan berkembang. Bapak, Ibu yang kami muliakan, kita spesifik kemudian membahas tentang zakat. Secara bahasa pula. Secara pembagian zakat itu kita kenal dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Untuk konteks kali ini, pagi ini kita concern kepada zakat mal. Kalau zakat fitrah, Pak, di hadis-hadis Nabi itu secara eksplisit dibunyikan, secara terang dibunyikan, Pak. Zakatul fitri, ya, agnuhum anit tawafa fi hadzal yaum. Zakat fitrah itu targetnya bagaimana membahagiakan hati fakir miskin di pagi hari raya. Zakatul fitri, ya, so'an min tamrin atau so'an min syairin. Zakat fitrah itu besarnya satu sok kurma, satu sok gandum. Zakat fitrah secara
eksplisit secara nyata dibunyikan di hadis. Tapi zakat mal Pak tidak. Sehingga banyak orang yang akhirnya pada gilirannya itu memperdebatkan terkait persoalan zakat mal ini, Pak. Terutama zakat yang kita sebut dengan nama zakat penghasilan atau zakat profesi. Ini kawan-kawan salafi menolak ini, Pak. Mana ada zakat profesi, mana ada zakat penghasilan, kata dia. Nah, kenapa? Karena kita tidak memahami genealogis, sejarah kenapa lahirlah zakat profesi itu. Apalagi kalau ada orang yang memahamkan dari segi istilah zakat profesi, kata profesi tak dikenal zaman Nabi. Wah, ini kacau lagi nih, Pak. Ya. Kan banyak orang-orang hari ini yang memahami sesuatu secara istilah, tidak melihat substansi, akhirnya mengklaim itu sesuatu yang tak dibuat Nabi. Tahlilan contohnya, Nabi tak buat, jadi jangan dibuat, bid'ah. Ini namanya, Pak, melihat sesuatu tidak dari substansi tapi dari bungkus. Bungkusnya tak ada sama Nabi, tapi substansinya itu ada. Maka kurang arif kalau kita buru-buru menyalahkan itu dengan melihat bungkusnya. Baik, zakat mal atau zakat terhadap harta di zaman Nabi, Pak, itu terbatas kepada beberapa penghasilan, beberapa profesi, beberapa sumber-sumber pendapatan yang terbatas. Di zaman Nabi juga begitu, Pak. Di zaman Nabi zakat mal itu, zakat harta itu terbatas pada 3: perdagangan, pertanian, satu lagi adalah peternakan. Itu aja. Adapun tambahan, Pak, dari hasil bumi seperti harta karun dan barang tambang. Cuma itu aja, Pak, yang dikenal. Nah, sehingga ya ketika itu kalau orang cerita harta yang dizakati itu berkaitan terhadap yang 6 tadi. Kalau zakat perdagangan, zakat peternakan itu berhubungan dengan modal. Ya, modalnya apa yang dizakati. Kalau harta karun, kemudian harta tambang, nah, itu hasilnya yang dizakati. Dah, Bapak Ibu. Namun kemudian dalam perjalanan selanjutnya, ya, ternyata tingkat okupasi, jenis pekerjaan orang itu beragam. Sehingga hari ini kita kenal ada orang yang berprofesi sebagai pegawai negeri, ya, konsultan, pengacara, dokter, segala macam. Nah, sampai kepada pegawai negeri timbul persoalan. Kenapa pegawai negeri dikenai zakatnya? Masuk kemana dia? Gitu, Pak, ya. Nah, Bapak Ibu, pegawai negeri, konsultan, pengacara dan lain sebagainya itu, kalau dalam kitab-kitab fikih kontemporer itu disebut dengan nama zakah kasbin, ya. Zakat dari usaha, Pak. Enggak disebutkan zakat profesi, itu tidak, zakat usaha. Dalilnya mana? Dalilnya Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, zakatkanlah sebagian daripada hartamu, sebagian dari usahamu, kasabtum min thayyibat, yang baik-baik. Kalau pencurinya pula, Pak, usahanya itu tak perlu zakati karena nggak baik itu. Iya. Ada koruptor kemudian menzakati hasil korupsinya, itu money laundry namanya, Pak. Nggak masuk itu. Iya. Nggak masuk dalam bab pembersih harta, tidak. Karena apa? Sumbernya tidak thayyibat. Jadi seluruh usaha yang menghasilkan maka itu amfiku dizakati. PNS itu usaha, Pak, usaha jasa, hasilnya dizakati. Konsultan, pengacara, seluruh profesi-profesi kita hari ini itu usaha, Pak, maka hasilnya dizakati. Bapak dan Ibu, Dr. Yusuf Qaradawi dalam buku fikih zakatnya, ya, mengumpulkan hasil ijtihad. Bukan Yusuf Qaradawi yang berijtihad, tapi beliau mengumpulkan hasil ijtihad para ulama terkait
hasil-hasil usaha yang dilakukan orang sekarang yang penghasilannya itu melebihi daripada penghasilan-penghasilan yang dulu di zaman Nabi dikenai zakatnya. Contoh petani, Pak. Ya, pertanian itu ada zakatnya. Padahal ketentuannya nisabnya itu, Pak, ya, nisabnya itu hanya 653 kilogram. Petani yang memiliki panen di atas 653 kilogram gabah itu sudah ada kewajiban zakatnya. Kalau kita estimasi, Pak, gabah itu 5.000 lah katakan, 1 kilonya 653, 700 lah bulatkan, 7 kali 5 baru berapa tuh, Pak? 3.500.000 mungkin ya. Iya, maka seorang petani yang panen di atas 3.500.000 itu pun nunggu 3 bulan panennya dikenakan zakat. Lah bagaimana kalau seorang PNS bukan nunggu 3 bulan, Pak, 3.500.000, sebulan pun lebih dari itu dapat dia, Pak. Iya. Pengusaha rumah sewa, ya kan? Berapa penghasilan itu, Pak? Dan seterusnya. Ya. Pengacara, konsultan, farmasi, farmakolog, dan seterusnya. Maka jenis-jenis usaha itu akhirnya ya dikategorikan dengan zakah kasbin, zakat dari segala hasil usaha, dan itu dibahasakan Pak dengan bahasa yang gampang, disetarakan dengan zakat penghasilan, gitu, Pak. Maka lahirlah zakat penghasilan. Ya. Kemudian persoalan lebih lanjut, Pak. Wah, ini timbul persoalan terus itu. Karena biasalah itu, Pak. Kalau orang mau, kalau enak kata Melayu 1000 daya. Tapi kalau tak enak 1000 dalih. Itu aja masalahnya, Pak. Iya. Cari dalih, mana haulnya, mana nisabnya. Oh, kan gitu, Pak ya. Iya. Dihubungkan pula itu bruto atau neto. Nah, ya. Maka untuk menjawab ini, Pak, kita harus hubungkan dengan syarat harta yang wajib dizakati. Memang fikih menentukan ada 5 kriteria harta itu boleh dizakati. Yang pertama milkut tam. Milkut tam itu, Pak, harta itu dimiliki penuh. Iya. Makanya ada ayat wa fi amwalihim, dalam harta mereka. Maka menunjukkan bahwasanya harta itu harus kita miliki penuh. Walaupun mungkin kepemilikannya ada pada orang lain. Contoh, uang pinjaman. Saya pinjam uang dari Bapak sekalian 100 juta. Setahun saya pinjam, Pak, uang itu harus zakati. Siapa yang menzakatinya? Bukan saya, tapi yang punya uang. Siapa itu? Bapak. Iya. Walaupun uang itu berada pada saya. Milkut tam. Yang kedua, numu, produktif, berpotensi untuk tumbuh dan berkembang. Kata Nabi, tidak ada kewajiban zakat bagi muslim terhadap kuda tunggangannya. Jadi kalau kita mobil pribadi yang kita pakai walaupun harga 1 miliar, rumah pribadi yang kita tempati walaupun harga 2 miliar, itu tidak ada zakatnya. Karena apa? Digunakan pribadi. Tapi kalau itu menghasilkan produktif, dia anumu bahasa fikihnya, itu ada kewajiban zakatnya. 2. Yang ketiga, harta zakat itu ada haulnya. Haul itu tempo pembayaran. Nah, PNS ya dan sejenisnya, pegawai, karyawan segala macam, gajinya yang haulnya mana, gitu, Pak. Zakat profesinya itu, zakat penghasilan itu haulnya mana? Ya, kata sebagian, kan haul tuh mesti setahun, Pak. Tidak. Zakat yang haulnya setahun itu zakat atas modal. Hewan ternak tunggu setahun. Ya, ternak ini pun, Pak, tertentu itu. Ya, unta, sapi, kambing. Unta 5 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Ya, sapi 30 ekor, zakatnya 1 ekor kambing. Kambing 40 ekor, zakatnya 1 kambing. Nah, itu namanya itu nisab ya. Kemudian dah setahun dipelihara, baru ada kewajiban zakatnya. Dagang itu modal, Pak, tunggu setahun. Pertanian
Ya, tak pakai haul. Kenapa? Bukan modal, dia hasil, Pak. Nah, gitu dia. Barang tambang, bukan modal, Pak, tapi hasil, tak pakai haul. Harta karun dizakati loh, Pak. Ya. Bapak cangkol-cangkol di rumah, ketemu guci-guci antik, itu dizakati, Pak. Iya. Bahkan zakat itu, Pak, 20% dari hasilnya. Iya. Tak pakai haul itu, Pak. Tak nunggu setahun itu. Iya. Barang tambang itu nggak mesti setahun. Habis periode satu tambang, hitung semua biaya-biaya, keluarkan biaya-biaya operasional, keluarkan zakatnya 20%, Pak. Makanya negara kita ini sebenarnya makmur, barokah. Negara kita ini makmur tapi kurang barokah gitu aja, Pak. Iya. Makmur. Kenapa? Semua ada. Hasil tambang kita berlimpah. Hasil bumi kita, wa mimma akhrajna lakum minal ard. Hasil usaha, hasil bumi yang kami berikan pada kamu, kata Allah, banyak. Tahu salah sebut, Pak, nikel, batu bara, minyak, segala macam. Tapi nggak barokah. Kenapa? Nggak pernah kita dengar, Pak, ada zakat barang tambang. Pernah tak? Minyak dizakati. Perusahaan minyak, penambang minyak menzakati hasil, nggak ada, Pak. Perusahaan apa sini? Bintan apa nih? Boksit ya? Pernah tak kita dengar? Ada pengusaha boksit menzakatkan hasil tambang boksit? Nggak ada, Pak. Padahal kalau itu dibuat regulasi, dibuat perda, dibuat undang-undang, dibuat aturan, subhanallah, Pak. 20%. Ya. Kadang-kadang kan para pengusaha beralibi. Oh, kami sudah berikan CSR, Pak, Corporate Social Responsibility. Kami sudah berikan CD, Pak, Community Development. Pertanyaannya, apakah CSR, CD itu sama dengan zakat? Tidak. Zakat itu, Pak, tertentu hartanya, tertentu orangnya, tertentu waktunya. Itu zakat, Pak. Ya. Orang yang berhak menerima zakat itu orang, Pak. Objek yang berhak menerima zakat itu orang. Nggak ada fisik, Pak. Ya, kalau CSR kan fisik, bangun jalan, bangun sekolah, bangun perumahan, bantu warga cat rumah, itu CSR. Nggak masuk itu, Pak. Zakat tidak boleh ke fisik. Oh, masjid punya hutang pembangunan, zakatnya banyak. Oh, ambil zakat dari masjid itu untuk bayar hutang pembangunan. Oh, nggak boleh, Pak. Nggak ada zakat ke fisik. Tapi itu utang, Pak, utang orang. Loh, kan utang pengurus, Pak. Iya, tapi alokasinya harusnya ke konsumtif. Asnaf ghorim, orang berutang, itu adalah untuk orang-orang yang berhutang makan. Nah, jadi ambil zakat perlu agak jeli juga. Asnaf ghorim itu ada, Pak, sekarang. Kepada siapa? Bukan kepada orang yang utang utang kredit mobil, kredit tanah, kredit rumah, itu nggak masuk, Pak. Jadi yang goreng itu mana? Orang yang utang makan. Lihatnya di mana, Pak? Lihatnya di kedai. Mana kedai runcit di sini? Mana kedai sampah? Orang Medan bilang kedai sampah. Iya. Mana kedai yang jual kebutuhan hari-hari? Iya. Cek, ada tak warga masyarakat di kedai itu yang utangnya lama dan susah bayar? Oh, ada, Pak. Pak Ahmad, berapa lama utangnya? Udah hampir setahun, Pak. Oh, berapa utangnya? Sekian. Ambil zakat, selesaikan utangnya. Itu utang gorim tuh, Pak. Cuma dibuat catatan. Ya, ini sekali ini aja ya, Pak. Jangan pula tiap tahun. Enak kali, Bapak, ya kan? Bagi-bagi yang lain pula. Nanti kalau nggak ada utang lagi nanti, Pak, ya kan? Utang lagi. Oh, ada masjid bayari gitu ya. Nah, Bapak Ibu, zakat pertambangan itu 20%, Pak. Tidak pakai haul. Jadi tidak semua zakat itu ada haulnya. Itu poinnya, Pak. PNS tidak pakai haul. Aslinya tak mesti setahun. Kenapa? Dia bukan diambil dari modal, tapi diambil dari hasil. Nah, kalau begitu bagaimana, Pak, tempo pembayarannya? Dianalogikan kepada pertanian. Pertanian itu, ya, kapan pembayarannya? Ketika panen. Wa tuhaqqahu yauma hasodih, tunaikanlah zakatnya pada waktu panen. Pegawai negeri panennya per bulan, maka
zakat pegawai negeri itu per bulan. Jadi jangan diperdebatkan lagi tuh Pak. Udahlah, Bismillah aja lah itu Pak. Ini PNS sekarang ngelak-ngelak aja, Masya Allah. Itu nggak barokah Pak. Itu nggak syukur nikmat namanya. PNS yang tak mau mengeluarkan zakat daripada penghasilannya itu tak syukur nikmat. Kurang apa lagi Pak? Gaji dah besar, tambah TPP lagi, tunjangan penghasilan. Itu lain lagi Pak, tunjangan, tamparan, terajangan, Masya Allah. Itu kalau dikumpul-kumpul udah berapa itu Pak? Itu pun masih ngeluh aja, nggak mau Pak dipotong. Iya, begini begitu, Masya Allah. Memanglah kita nih Pak, ya kata Nabi, syukur itu payah. Orang baru tahu dia syukur itu penting ketika mulut dah masuk tanah. Oh baru, oh iya ya, baru. Kalau masih belum masuk tanah mulutnya Pak, kurang aja Pak. Gaji naik 8%. Ditanya apa kabar? Susah, ini susah juga lagi Pak, Masya Allah. Apa lagi tak susah? Kurang bersyukur Pak, Masya Allah. Dah, Ibu, Bapak yang berbahagia, pegawai negeri dan semua karyawan keluarkan zakatnya Pak. Itu sudah ada kewajibannya. Dari mana yang dikeluarkan? Bukan gaji aja Pak, seluruh penghasilan. Seluruh penghasilkan jadikan satu, yang tahu tuh kita. Jadi nggak mesti diwenangkan kepada bendahara. Oh, dibuat surat perjanjian 2,5%. Ya, bendahara taunya penghasilan PNS dari amprah gaji bulanan. Ya, TPP segala macam dia nggak tahu itu Pak. Dan lagi SPPD segala macam nggak tahu. Jadi yang tahu tuh kita. Kita hitung sendiri. Oh dari SPPD sekian, dari TPP sekian, honor ini sekian, gaji sekian, 2,5% keluarkan, bayarkan. Nah, untuk siapa Pak zakat itu? Untuk yang berzakat. Maksudnya apa? Manfaatnya. Dari mana Pak dalilnya? Lanjutan ayat yang kita baca tadi. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu fungsinya dua. Tutahhiruhum, untuk membersihkan hatimu kata Allah. Daripada apa? Daripada tamak, loba, ya, bakhil, loke, kedekut, tangkai jering, dan seluruh penyakit-penyakit hati terhadap harta itu dibersihkan Pak dengan zakat. Buktinya apa? Tadi itu, kalau dia betul-betul ingin membersihkan hartanya, bukan dari gajinya, tapi dari seluruh penghasilannya. Ada yang mau begitu Pak? Jarang-jarang. Gaji oke lah 2,5%, potong aja nggak apa-apa. TPP oh nanti dulu. Kenapa? TPP untuk kredit mobil. Itu. Ya. Apakah orang kredit mobil terlepas kewajiban zakat? Tidak. Karena kredit mobil tidak teranggap sebagai ghorim. Ya. Yang ghorim itu Pak utang makan. Dah, Bapak, Ibu yang berbahagia, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dan untuk mensucikan hartamu. Itu kata Allah Pak. Jadi manfaat zakat itu untuk yang berzakat. Dirinya bersih daripada penyakit hati, cinta harta, hartanya bersih daripada ketercampuran daripada harta orang lain. Pak, satu hal yang perlu kita pahami, bahwa dalam seluruh penghasilan kita itu ada titipan Allah, titipan hak orang lain. Siapa dia? Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kalian itu kata Allah ada haknya as-sa'il wal mahrum. Siapa itu sa'il Pak? Sa'il itu orang miskin yang minta. Di mana kita dapatkan Pak? Traffic light. Kalau di sini nggak ada. Traffic light Pamedan, traffic light Batu 7. Iya Pak. Traffic light Batu 6. Itu ada as-sa'il di sana. Orang miskin yang menadahkan tangan minta. Ketika dia ketuk pintu mobil kita, kaca mobil kita, dia sebenarnya sedang mau ambil harta dia yang ada pada kita loh Pak. Begitu filosofinya. Bukan dia ngemis sebenarnya, dia nak jemput. Karena Allah katakan harta mereka ada pada yang punya mobil.
Lantas kenapa yang punya mobil dengan angkuhnya tak mau menatap? Kenapa yang punya mobil dengan angkuhnya tak mau membuka kaca? Kenapa yang punya mobil dengan angkuhnya tak peduli kepada mereka? Padahal yang mereka ketuk adalah harta mereka yang ada pada kita. Mereka bukan ngemis, Pak. Mereka nak ambil jatahnya. Kenapa kita tahan? As-sa'il wa fi amwalihim hakun lis-sa'il. Harta kalian itu ada hak mereka. Oh Pak, itu mereka itu pemalas Pak. Itu mereka itu ada yang manage Pak. Itu mereka itu sebenarnya kaya di kampungnya Pak. Itu mereka banyak sekali alibi yang kita munculkan. Plus overthinking yang kita munculkan, buruk sangka yang kita lakukan, yang toh pada akhirnya membuat kita enggan membantu mereka. Apa yang terjadi Pak? Dua dosa buat kita. Dosa menahan hak orang yang ada pada kita. Dua, dosa overthinking, suuzon kepada mereka. Iya Pak. Amanat ayat mengatakan as-sa'il punya hak atas harta kita. Jadi macam mana Pak sebaiknya? Berikan. Bukalah kaca mobil tuh Pak, kasih. Nggak usah banyak-banyak, 500.000, 600.000 itu kasih Pak, selesai itu Pak. Oh kebanyakan Pak ya, itu kan cece aja Pak, ya kan. Seberapa yang kita sanggup berikan aja Pak. Besar kecilnya itu tergantung, tapi yang pasti kerelaan hati kita untuk memahami konteks ketukan pintu mereka ke mobil kita itu bukan karena mereka minta harta kita, tapi nak jemput harta mereka yang ada pada kita. Itu filosofinya. Asail wal mahrum, ada hak orang miskin yang tak mau minta-minta. Nah, itulah Pak kepekaan amil zakat untuk membaca peta kondisi masyarakat, untuk melakukan mapping, pengumpulan database siapa orang-orang yang susah di kampungnya. Tengok rumahnya sederhana, tengok anaknya banyak, tanggungannya banyak, oh itu orang susah. Masukkan dalam senarai orang-orang yang berhak terima zakat, berikan zakat mereka. Karena apa? Ada hak mereka dalam harta kita. Bapak, Ibu yang berbahagia, itulah sekelumit tentang zakat harta dari konteks ya penghasilan yang kita punya. Begitu Pak. Ada punya waktu sekitar 5-10 menit ke depan, kita bagi waktu untuk yang ingin mendiskusikan. Monggo dipersilakan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya alangkah indah pakai mic Pak, supaya yang lain dengar, saya paham. Ya, itu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan zaman Rasul itu dulu bisa kalau berbuat antara Umar dan Abu Bakar, di mana Abu Bakar mengeluarkan hartanya sudah dengan Umar separuh ya, artinya keluarkan apa? Nah, saya kasih sedikit, lalu harta kita keluarkan semuanya itu untuk
Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu, terkait zakat penghasilan dari gaji PNS, apakah bruto atau neto, kotor ataupun bersih, kemudian apakah dari take home pay atau dari angka yang tertera dalam amprah gaji kita, gitu ya. Baik, Bapak Ibu berbahagia. Di awal sudah kita katakan bahwasanya memang zakat itu diambil daripada yang bersih, Pak, neto. Itu dulu. Ya, ada bahasa dalam fikih itu al-fadlu anil hawa ijil asliyah. Harta zakat itu diambil daripada kelebihan daripada kebutuhan pokok mereka. Jadi ada faktor pengurang dari penghasilan kita itu, tapi hanya satu faktor. Apa itu, Pak? Kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok yang mendasar bagi manusia, yang basic need itu, Pak, kata Abraham Maslow, itu adalah kebutuhan makan minum. Itu basic need, Pak. Nah, kalau mobil segala macam, oh sekarang sudah kebutuhan, Pak, ya. Tapi orang masih bisa hidup tanpa mobil. Masih bisa hidup, Pak. Oh sekarang telekomunikasi kebutuhan, Pak, ya. Orang masih bisa hidup kok tanpa chatting-chatting, masih bisa hidup. Tapi orang tidak akan bisa hidup tanpa makan minum. Nah, jadi kalaupun mau dikurangi dari makan minum. Nah, disinilah, Pak, bermain yang namanya iman. Nanti dihubungkan sama kasusnya Abu Bakar dan Umar. Kalau dia yakin, Pak, bahwasanya Allah Ta'ala akan mencukupi kebutuhan dia, maka dia akan keluarkan dari zakatnya dari penghasilan, dikurangi makan minum. Adapun uang kuliah anak segala macam itu dia abaikan dulu, dia keluarkan dulu dengan harapan Allah akan bantu memenuhi uang kuliah anak, uang ini, uang itu. Itu keyakinan, Pak. Itu sidik namanya, Pak. Makanya itu terkategori sedekah, sidik, orang yang benar imannya. Karena toh pun selama ini sebenarnya kalau kita mau jujur, kebutuhan kita itu, Pak, itu tak tercover dari angka gaji kita. 10 juta katakan, 20 juta penghasilan bulan kita. Itu pengeluaran kita, Pak. Kalau mau rinci ya, makan minum, pulsa, rokok bagi yang merokok. Semoga tidak merokok lah, Pak, ya. Ya, yang merokok kalau bisa dihentikan rokoknya, ya. Segala macam biaya jalan-jalan, biaya healing, segala macam. Coba total, Pak. Itu lebih daripada 10 atau 20 juta. Tapi kenapa kehidupan masih berlangsung? Ya, karena Allah Ta'ala kuasa memberikan rezeki dari jalan yang tidak kita duga-duga. Kehidupan selama ini Allah sudah cover. Tapi ketika masuk kewajiban zakat, mulai, Pak, kita hitung-hitung. Wah, ini nggak cukup, Pak. Kami harus ini, harus itu. Maka sesungguhnya ketika kita klaim di awal ini tidak akan cukup, maka tak akan pernah cukup lah yang terjadi. Karena ana 'inda 'abdi dzanni bi, kata Allah, aku bergantung prasangka hambaku padaku. Tapi kalau bismillah, berapapun angka yang tertera di nominal penghasilan, PPP plus gaji plus program sekian 20 juta, keluarkan 2,5%-nya, selesai, Pak. Karena toh kalaupun dari 20 juta itu paling cuma berapa? 500.000, ya. 500.000 kok, Pak. 1 juta 25.000, 10 juta 250.000, 20 juta pun penghasilan kita baru 500.000. Kita jalan-jalan ke Batam sekian juta selesai kok, Pak, tak pernah mikir kita. Tapi ketika zakat, oh kebanyakan ini, kita lupa bahwa sebenarnya 500.000 itulah yang memberkahkan 19.500.000-nya lagi. Kira-kira begitu, Pak. Ini sidik namanya. Nah, maka itu kembali kepada kasus Abu Bakar Siddiq berani ketika Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apa yang tersisa untuk keluargamu? Kata beliau apa? Allah dan Rasul. Kenapa tak sia-sia, Pak, Abu Bakar diberi gelar dengan nama Siddiq? Bukan hanya karena dia pernah membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, tapi memang Abu Bakar itu punya keyakinan yang siddiq, keyakinan yang luas, terutama terkait harta. Buktinya dia berani menginfakkan semuanya. Tak sia-sia, Pak, Abu Bakar Siddiq. Jadi makanya sekarang ini, Pak, janganlah kita kasih nama anak kita Siddiq. Belum tentu, Pak, Siddiq itu, Pak. Banyak pembohong aja, Pak. Ya.
Sidik yang benar Abu Bakar. Begitu Pak Edi, kira-kira. Masya Allah. Jadi memang kembali ke keimanan. Maka itulah Pak, fundamental yang paling utama dari hidup seorang hamba adalah imannya. Makanya sering dalam bayan-bayan kita dengar perkara yang paling penting adalah iman. Iya Pak, kalau imannya sudah duduk, maka seluruh kewajiban tidak akan pernah dianggap sebagai bebanan. Dia akan anggap kewajiban Allah itu sebagai kesenangan, bukan bebanan. Itu dia Pak. Kenapa? Ketika iman berbicara. Pak Edi, demikian. Masya Allah. Yang lain Pak Bu? Isyraq belum sebenarnya. Ya. Kalau cerita Isyraq Pak, Isyraq itu 1,5 jam dari subuh. Kalau subuh sekarang jam 4:50, maka Isyraq itu Pak jam 6:20. Nah gitu dia Pak. Ya, ketika matahari muncul semua. Pak jangan pulang dulu karena keberkahan majelis ada di akhir. Gitu Pak ya. Keberkahan majelis di akhir. Kalau kita pulang sebelum majelis usai, ya kita dapat pengetahuan mungkin, tapi nggak dapat barokah. Ya, berkah di akhir. Ada Bu? Ya, monggo Bu, monggo. 5 penanya pertama kita berangkat umroh Pak, sama-sama. Umroh ke Dompa. Waalaikumsalam. Ini mengenai tadi Pak, kalau kita sudah keluarkan zakatnya, ada lagi tersisa nabung, ada lagi tersimpan ada di bank, apakah yang sudah dilakukan kita perlu dizakatkan lagi kepada kita? Baik. Kalau boleh saya mengulas pertanyaan Ibu, kita punya penghasilan, gitu Bu ya. Kemudian dari ya penghasilan itu sudah kita zakati. Ya ada sisanya. Kemudian sisanya itu kita tabung, gitu Pak ya. Gitu Bu ya. Kemudian apakah dari tabungan dari sisa penghasilan itu wajib dizakati lagi? Ya, baik. Betul ya Bu, kira-kira ya? Yang saya tangkap betul ya? Baik, jawabannya tidak. Tidak ada kewajiban mengambil double dari satu sumber penghasilan yang sama. Nggak ada double taking Pak. Ah gitu. Jadi nggak boleh harta zakat yang sudah dizakati kemudian sisanya dizakati kembali, tidak, Ibu ya. Nah, jadi uang tabungan Ibu dari hasil gaji yang sudah dikeluarkan zakatnya sampai pun dia nisabnya sampai haulnya tak dizakati lagi karena sudah pernah dizakati di awal. Melanjutkan pertanyaan Ibu, sama juga Bu Pak mohon izin dengan emas perak. Emas perak, emas lah terutama, ibu-ibu punya emas kan Bu? Ya saya yakin ibu-ibu ini paling banyak emasnya. Baik emas logam mulia ya ataupun emas parto, emas paijo, emas ya segala macam emas. Cuma yang kedua tak dizakati Bu ya. Emas parto tak dizakati, emas logam mulia aja. Nah, katakanlah ibu punya emas 100 gram. Nisabnya kan cuma 85 ya. Berarti emas ibu yang 100 gram itu harus dizakati. Sudah setahun. Oke, tahun itu zakati. Tahun depan emas ibu bertambah. Ya, 110. Yang mana dizakati? 10 gramnya aja yang belum dizakati di awal. Dah, tahun berikutnya karena anak ibu nikah umpamanya segala macam, emas ibu dijual. Tahun kedua tinggal 70 gram. Ya. Maka tahun tinggal 90 gram. Kalau 70 tak sepenisap. Tinggal 90 gram, yang 30 terjual. Tahun kedua ibu tak zakat lagi. Kenapa? Yang 100-nya saja sudah pernah dizakati. Tahun yang berikutnya naik lagi dia jadi 200 gram. Wah, ya kan? Kira-kira gitu loh Bu ya. Ya, maka yang dizakati sisa yang belum dizakati tadi dan seterusnya. Paham Bu ya? Jadi tidak ada pemungutan ganda, double taking dari sumber penghasilan yang sama. Gitu Bu, bisa dipahami Bu? Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Karena tidak ada lagi yang mengacungkan tangan Pak Didi. Oh masih ada Pak ya? Oh iya Pak. Silakan Pak.
Waalaikumsalam. Pak, mau diulangi Pak? Belum sampai kita pada zakat pada saat kan sampai saat yang sudah lagi tidak ada. Apakah wajib kita menzakati harta yang sudah habis tetapi belum dizakat? Terima kasih. Jawab pertanyaannya bagus, Bapak Ibu. Hukum itu berlaku ketika sudah tahu, ya Bang. Ya, orang yang belum tahu maka tidak ada hukum padanya. Waktu dia tak tahu, hartanya banyak, kira-kira gitu ya. Ya, maka dia tak berzakat karena nggak tahu, tidak ada hukum. Ya, kalau kita lihat Pak dalam hadis tentang zakat itu dari Mu'az bin Jabal, Nabi memerintahkan Mu'az untuk ke Yaman menjadi gubernur. Pesan Nabi apa? Fa'lamhum, maka beritahu kepada orang Yaman bahwasanya ada zakat pada harta mereka. Fa'lamhum, beritahu mereka. Maka selama belum diberitahu, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Sekarang udah tahu, tapi harta udah tak ada. Ya, Bang, ya? Maka kembali lagi ke hukum asal, tidak ada kewajiban zakat. Apa yang nak dizakati, benda udah tak ada. Ya kan? Nah, jadi nggak berlaku Bang ya. Jadi beruntunglah ibu-ibu, bapak-bapak yang hari ini tak dengar ceramah. Yang pulang bagus Pak, saya tahu itu. Betul dengar zakat kacau ini kan. Jadi tahu jadi malah kan harus mengeluarkan zakat saya katakan. Ya, jadi yang hari ini nggak tahu bersyukur Pak. Yang tahu segera keluarkan. Tapi jangan jadi beban Pak. Itu adalah kesenangan. Kewajiban itu kesenangan bukan bebanan. Ya, mudah-mudahan memberikan kebaikan. Begitu ya Bang. Wallah besok, masya Allah. Bapak Ibu, agaknya waktu juga yang memisahkan kita. Ini waktu yang tepat untuk saya harus berhenti karena ada 3 orang ibu yang sudah sholat di belakang. Ya, dan tidak tahu apakah mereka sholat apa. Tapi pesan saya satu aja Bu Pak, nggak boleh sholat setelah subuh sebelum matahari sempurna terbitnya. Itu dia Pak. Catatannya gitu dia. Iya. Sholat yang dilarang 2, lepas subuh sampai matahari keluar sempurna, lepas asar sampai matahari terbenam sempurna, tidak ada sholat sunat. Maka yang isyraq itu waktunya 1,5 jam. Nah, loh Pak, kemarin jam 6 udah isyraq Pak. Iya, karena subuh 4:30. Subuh 4:30 betul lah dia jam 6 isyraq. Sekarang subuh jam 4:50, betul ya? Betul Pak ya? 4:50 ya? Ya kurang lebih lah ya. Maka 6:20 lah isyraqnya. Bapak Ibu demikian, terima kasih. Kita masih punya 2 waktu lagi, 2 pertemuan lagi untuk membahas tentang terkait zakat fitrah, fidyah dan hal-hal yang masih terpusat tentang zakat supaya kita lebih fokus Pak. Ya, tidak cerita puasa karena saya yakin penceramah lain sudah banyak yang membahas tentang puasa. Demikian, terima kasih. Kita menutup majelis yang mulia dengan doa kifarah. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.